Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi program linier. Apa itu program linier? Untuk lebih jelasnya simak baik-baik video selengkapnya. Nah, pengertian dari program linier itu bisa diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai optimum tersebut? Biasanya kita menggunakan uji titik pojok dan juga garis selidik pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Nah, yang pertama itu kita akan membahas materi himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pertidaksamaan linier dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel. Misalnya, variabel X dan Y saja. X dan Y saja. Kemudian, pangkat dari variabel tersebut tertingginya itu adalah 1 dan dapat dihubungkan dengan tanda pertidaksamaannya. Nah, contohnya seperti apa? Ada AX tambah BY kurang dari, ya nih, ini adalah tanda pertidaksamaan ya teman-teman. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, pangkat tertinggi dari variabel, ini ada dua variabel, karena dia adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi cuma ada dua variabelnya, X dan Y saja. Pangkatnya itu adalah 1, karena dia linier. Kalau misalkan pangkatnya 2, berarti itu bukan persamaan atau pertidaksamaan linier lagi, berarti pertidaksamaan kuadrat, karena pangkatnya bukan 1. Nah, dengan A, B, C adalah bilangan real dan AB-nya tidak sama dengan 0. Kemudian, langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama itu, misalkan diketahui pertidaksamaannya yaitu AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Nah, kemudian yang kedua kita disuruh untuk menggambar garis yang apa? Nah, dari pertidaksamaan yang ini kita ubah dulu menjadi sebuah persamaan garis, yaitu mengubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan, ya, tinggal diubah aja. Misalkan tadinya kurang dari sama dengan, kita ubah menjadi sama dengannya saja. Nah, dengan cara mencari titik potongnya. Nah, mencari titik potong sumbu Y, maka kita misalkan X-nya sama dengan 0. Dan mencari sumbu X, maka kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Nah, yang ketiga, daerah yang merupakan penyelesaian nantinya akan kita raster atau kita arsir ya teman-teman. Nah, yang keempat itu, misalkan ada tanda pertidaksamaan dilengkapi dengan tanda sama dengan. Nih, maksudnya kayak gini ya. Nah, ini dia kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan yang ini nantinya kalau misalkan nanti digambar, maka gambarnya itu garisnya garis penuh. Nah, apabila tandanya tidak memuat sama dengan itu yang seperti apa? Misalkan begini, kurang darinya saja, maka nanti gambar garis yang ini yang ada pada langkah 2 ini nantinya itu garis yang putus-putus. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh saja ya, langsung. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari sama dengan 4 untuk x y-nya anggota bilangan real. Nah, seperti pada langkah-langkah menggambar tadi yang sudah kalian ketahui, yang pertama itu kalian ubah pertidaksamaan ini menjadi suatu persamaan garis. Berarti tinggal diubah saja. Ya, tinggal diubah. Berarti yang tadinya itu nih kurang dari sama dengan 4 menjadi sama dengan 4-nya saja ya. Nih, seperti ini langsung kalian ubah pertidaksamaan yang ini menjadi sama dengan. Kemudian yang kedua, mencari titik potong sumbu X
X dan sumbu Y. Ya, bagaimana? Nah, kita misalkan untuk mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita misalkan X-nya ini sama dengan 0. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, berarti kita nih misalkan ya X-nya nggak ada, berarti Y-nya sama dengan 4. Betul. Berarti titiknya kita tulis dari atas. 0,4. Betul sekali. Kemudian kita misalkan Y-nya sama dengan 0, berarti kita tinggal punya 2x-nya saja karena nih kita misalkan y-nya 0 ya, y-nya 0 berarti tinggal 2x sama dengan 4, berarti x-nya sama dengan berapa? Ya, x-nya sama dengan 4 dibagi 2, berarti sama dengan 2, betul, berarti titiknya 0,2 0,2 bukan 0,2 tapi 2,0 ya, mohon maaf ya. Nah, sehingga diperoleh titiknya 2,0 dan 0,4. Kemudian setelah itu langsung kita gambar saja. Nih, kita punya X, sumbu Y. 2,0 berarti 2 ini punyanya X. Kita taruh di sini. X-nya 2 ketika Y-nya 0. Kemudian yang kedua 0,4 berarti ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan 4. Setelah itu kita hubungkan. Nah, untuk katanya yang nomor 4 itu ya tadi, ketika soalnya ada tidak sama dengannya, nih kurang dari sama dengan, maka garis penghubungnya itu iya tidak putus-putus ya. Tapi ketika soalnya hanya nih misalkan soalnya hanya kurang darinya saja, berarti nanti garis penghubung yang ini itu adalah putus-putus. Gimana putus-putus? Begini. Tidak nyambung ya. Nah, setelah itu kita tinggal tentukan daerah penyelesaiannya sebelah mana. Dengan cara kita ambil titik uji. Ambillah titik uji 0,0. Nah, kemudian kita substitusikan titik ini ke pertidaksamaan yang ini. Berarti 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari 4. Ini betul atau salah? Iya betul, ini adalah salah karena 2 kali 0 itu 0 ditambah 0 tetap 0 kurang dari 4. Betul atau salah? Iya betul, ini betul, benar. Benar ya, pernyataan yang benar. 0 itu kurang dari 4 karena 0 sama 4 besar 4. Maka karena ini adalah benar, maka daerah penyelesaiannya itu memuat titik 0,0. Sehingga ya langkah yang selanjutnya kita harus mengarsir. Mengarsir daerah penyelesaiannya 0 di sini. Berarti 0 merupakan daerah penyelesaian. Berarti sebelah sini kita arsir. Seperti itu ya. Ini diarsir penuh ya. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Cukup sampai situ. Gampang bukan? Nah, selanjutnya. Nah, ini contoh yang kedua itu misalkan kita mempunyai sistem pertidaksamaan X tambah Y lebih besar sama dengan 3 dan 3X tambah Y lebih besar sama dengan 6 untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Kita kerjakan satu-satu seperti tadi. Misalkan kita ubah dulu ya, X tambah Y lebih besar sama dengan 3 menjadi X tambah Y sama dengan 3. Dicari titik potongnya. Nah, ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kayak tadi ketika X-nya sama dengan 0, berarti nih Y-nya sama dengan 3 ya. Kita tulis di sini 3. Berarti titiknya 0, ya betul 0,3. Kemudian ketika si Y-nya sama dengan 0 nih. Misalkan berarti X-nya sama dengan 3. Berarti titiknya ya betul 3,0. Nah, kemudian kita ke titik uji. Titik ujinya yaitu 0,0. Nih, misalkan 0,0 disubstitusikan ke X tambah Y kurang dari lebih besar sama dengan 3. 0 ditambah 0, hasilnya 0. 0 sama 3 besaran mana? Besaran 3. Sehingga ini adalah pernyataan yang
betul, ini adalah pernyataan yang salah. Salah ya. Jadi 0,0 ini bukan merupakan himpunan penyelesaian. Nantinya titik 0,0 ini tidak di raster. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, 3x tambah y lebih besar sama dengan 6 menjadi diubah, tinggal langsung tanda sama dengannya. Kemudian kita hitung titik untuk mencari titik potongnya. Bagaimana ketika x-nya sama dengan 0? Nih berarti langsung y-nya sama dengan 6. X-nya nggak usah dianggap ya kalau misalkan sama dengan 0. Berarti titiknya 0,6 ya, ini 0,6. Kemudian ketika y-nya sama dengan 0. Nih, berarti tinggal 3x sama dengan 6. X-nya sama dengan ya 6 bagi 3, betul. Berarti sama dengan ya 2. Kita taruh di sini 2. Berarti titiknya ya betul 2,0 ya. Kemudian yang kedua itu menguji titik. Titik 0,0 kita substitusikan. 3 kali 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 4. Benar atau salah? Ya betul, ini juga sama pernyataan yang salah ya. Karena ini 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 4. Ini salah. 0 itu harusnya kurang dari 4. Betul, ini salah. Berarti untuk garis yang 3x tambah y sama dengan 6 juga titik 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Nah sekarang kita menggambar garisnya ya. Tapi sebelum itu kita nih perhatikan ada x sama dengan lebih besar sama dengan 0. Berarti nantinya itu daerah yang di raster itu sebelah kanan sumbu y. Kemudian untuk y lebih besar sama dengan 0, nantinya daerah yang di raster itu sebelah atas sumbu x. Gimana sih? Nah perhatikan, kita punya kartesius x dan y terlebih dahulu. Kemudian kita menggambar titik potong garis yang x tambah y sama dengan 3 ya. Ada titik 0,3 dan 3,0. 0,3 berarti 0,3 si x-nya 0, y-nya 3 berarti di atas ya. Kemudian 3,0 si x-nya 3 dan y-nya 0 berarti di bawah. Kemudian lihat lagi, ini ada sama dengannya, berarti garis penghubungnya ya betul penuh. Ini adalah gambar x tambah y sama dengan 3. Tadi pada langkah sebelumnya ya, kalau misalkan titik 0,0 ketika disubstitusikan katanya salah, berarti gambarnya kemana? Iya, si 0,0-nya bukan termasuk daerah penyelesaian. Nah, kita gambar daerah penyelesaian ini berarti ke atas ya. Ya, betul. Kemudian garis yang kedua, ada 3x tambah y sama dengan 0. Titiknya, ya betul, 0,6 berarti di atas dan 2,0 berarti di bawah. Ya, jangan salah menaruh titik, nanti salah lagi gambarnya. Kemudian garis penghubungnya penuh atau putus-putus? Ya betul, garis penghubungnya itu penuh karena ada sama dengannya. Ini adalah garis 3x tambah y sama dengan 0. Daerah penyelesaian garis itu gimana? Nah biar nggak bingung kita ganti warna. Daerahnya katanya 0,0-nya juga tidak termasuk, berarti ke atas ya. Nih daerah penyelesaiannya ke atas. Nih, ini ya. Ke atas yang ini. Nah, daerah penyelesaian dari dua garis ini adalah yang ketemunya saja. Yang ketemunya berarti di mana? Iya, nih, yang ketemunya berarti bagian luarnya saja. Berarti nih, daerah penyelesaian dari sistem ini hanya yang ada tinta biru dan merahnya saja nih. Yang ini bukan ya. Nanti kita hapus sebelah sini nih, misalkan kita hapus. Nih. Nih berarti nih yang ini kita hapus ya. Hanya yang itunya saja, seperti itu. Mudah bukan? Ya, itu adalah udah daerah penyelesaian selesai. Nah, agar kalian lebih memahami, silahkan kalian kerjakan soal yang ini.
Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.